Keluarga merupakan bagian penting dalam hidup kita. Dan salah satu hubungan yang paling berharga adalah hubungan antara ibu mertua dan menantunya. Ikatan seperti ini sering digambarkan sebagai hubungan yang penuh gejolak di media. Tetapi pengalaman dalam hidup yang nyata mungkin saja menceritakan kisah yang jauh berbeda. Mari kita telusuri kisah nyata seorang menantu yang melihat peluang langka dalam membangun hubungan yang kuat dengan ibu mertuanya. Cerita berikut ini memang murni pengalaman pribadiku, yang semua itu bermula dari sebuah kepenasaran yang pada akhirnya malahan menimbulkan rasa keterusan pada diriku. Aku menjadi semakin keterusan untuk bisa melakukannya lagi dan lagi sejak kejadian itu. Kebahagiaan yang aku dapatkan dari wanita yang bukan istriku membuat aku benar-benar melayang jauh tinggi. Perkenalkan, namaku adalah Dika. Umurku 30 tahun. Aku adalah seorang suami dari istriku yang bernama Rania, 28 tahun. Selama 3 tahun hidup bersama dengan istriku, kami belum juga dikaruniai seorang momongan. Sampai suatu saat, ibu mertuaku yang bernama Mami Novita, yang berusia sekitar 51 tahun itu, datang ke rumahku. Dan pada saat itu, aku bisa melihat gelagat yang aneh dari ibu mertuaku itu. Tepatnya, pada saat ia menanyakan perihal kenapa aku dan istriku belum juga bisa memberinya seorang cucu yang lucu dan imut. Sambil menanyakan hal itu, matanya seringkali tertangkap olehku, sedang melirik terus ke satu arah yang paling istimewa dariku. Aku memang mempunyai sesuatu yang cukup bagus dan banyak disenangi oleh kaum Hawa selama ini. Dengan tinggi 170 cm, berat 60 kg, kulit sawo matang, tentunya menjadi satu daya tarik tersendiri bagi seorang wanita. Tentu saja tidak terkecuali ibu mertuaku tersebut. Dari caranya melihatku seperti itu, sepertinya dia tengah bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah menantuku itu yang tidak bisa menanamkan benih? Tetapi kok tidak mungkin kalau dilihat dari alatnya itu? Itulah kira-kira. Beberapa hari setelah kedatangan ibu mertuaku ke rumahku, hari itu aku melihatnya di jalan yang mana waktu itu aku akan pergi ke rumah saudaraku. Tetapi setelah aku melihat ibu mertuaku itu, tiba-tiba saja aku mempunyai pikiran lain. Segera saja aku pun mengikuti ibu mertuaku itu yang sepertinya tengah menuju ke rumahnya. Karena ibu mertuaku itu pulang ke rumahnya, akhirnya aku pun memutuskan untuk menemuinya di rumahnya. Setelah aku benar-benar merasa mantap dengan niatku itu, aku pun tidak jadi pergi ke rumah saudaraku. Karena jujur saja aku penasaran juga dengan ibu mertuaku itu. Apalagi setahuku bapak mertuaku juga jarang sekali ada di rumah, karena sibuk bekerja di luar kota. Ibu mertuaku itu memang hanya memiliki satu orang putri, yaitu istriku itu. Sejenak setelah ibu mertuaku memasuki rumahnya, aku pun diam sejenak untuk mematangkan semua rencanaku. Setelah aku benar-benar mempunyai alasan yang tepat, aku pun langsung saja memberaniakan diri untuk mendatangi ibu mertuaku di rumah tersebut. Dan setelah aku berhasil mengatasi rasa gugupku, akhirnya aku pun memberaniakan diri untuk memencet bel yang ada di rumahnya itu. Tidak lama kemudian, ibu mertuaku pun membukakan pintu rumahnya dan menyapaku. Mas Dika, tumben datang kemari." "Iya, Bu," sahutku singkat saja. "Ya sudah, ayo Mas, silakan masuk." Lanjut, ibu mertuaku mempersilahkan aku untuk masuk ke dalam rumahnya. "Bapak mana, Bu?" tanyaku sembari berjalan mengikutinya. "Bapak mertua kamu belum pulang dari luar kota sudah ada 3 bulan ini, Mas," jawab ibu mertuaku yang tampak sedih. Wah, kebetulan sekali kalau begitu, berarti saat itu yang ada di rumah saat itu hanya aku dan ibu mertuaku. Gumamku dalam hati. Terus saja,
Aku pun melangkahkan kakiku mengikutinya menuju ke ruang tamu dengan perasaan yang tidak menentu. Akan tetapi, sudah kepalang tanggung pikirku saat itu, sudah tidak mungkin lagi aku bisa mundur dari rencanaku itu. Karena sebenarnya, aku selama ini juga begitu menaruh perhatian lebih pada ibu mertuaku itu. Bahkan aku juga sangat berharap sekali untuk bisa mendapatkan kesempatan itu dengannya. Ibu mertuaku yang dengan tinggi yang kurang lebih 165 cm dan aku perkirakan beratnya 45 kg. Saat itu terlihat di mataku begitu cantik dan menawan. Apalagi saat itu kesan rewel yang ditunjukkannya pada saat datang ke rumahku waktu itu, saat itu tidak ada sama sekali. Justru aku melihat bahwa kesan yang diberikan padaku saat itu begitu ramah. Setelah sampai di ruang tamu, selanjutnya ibu mertuaku pun langsung mempersilahkan aku untuk duduk. "Mau minum apa, Mas?" tanya ibu mertuaku. "Tidak usah repot-repot, Mam," jawabku dengan gaya basa-basi bangsa timuran. Padahal saat itu aku penuh harap. Hehehe. Akhirnya ibu mertuaku pun tanpa banyak tanya lagi, langsung saja melangkah pergi meninggalkan aku di ruang tamu itu. Beberapa lama kemudian, ibu mertuaku pun datang dengan membawa secangkir kopi kesukaanku dan segelas teh untuknya sendiri, serta beberapa wadah cemilan. Selanjutnya, ibu mertuaku pun memulai pembicaraan sekaligus untuk mencairkan suasana di saat itu. Seolah-olah ibu mertuaku itu tahu kalau aku begitu gugup dan grogi bertemu dengannya dan hanya berdua saja. Pada saat itu, harus aku akui kalau ibu mertuaku adalah seorang wanita yang bisa membuat pembicaraan menjadi lebih santai pada saat berduaan seperti itu. Berbeda sekali pada saat berbicara di hadapan istriku. Ditambah lagi mungkin dengan wawasan yang dimilikinya yang cukup luas. Sehingga ibu mertuaku pada saat itu seperti yang tidak pernah kehabisan bahan pembicaraan layaknya seorang penyiar radio saja. Semakin jauh kami berbicara, justru aku semakin kehilangan rasa gugup dan grogiku yang sejak tadi menghinggapiku. "Silakan diminum kopinya, Mas," ucapnya dengan senyumnya yang ramah. "Oh, iya, Mam. Terima kasih," sahutku seraya langsung saja aku teguk minuman yang disuguhkannya itu. Alangkah segarnya kopi buatan ibu mertuaku itu aku rasakan. Akan tetapi, pada saat itu juga aku jadi semakin berhayal. Seandainya saja aku nantinya akan mendapatkan suguhan yang lainnya juga, alangkah senang dan bahagianya aku. Apalagi tadi itu kan ibu mertuaku bilang kalau suaminya itu sudah 3 bulan tidak pulang-pulang, pastinya juga lagi kangen-kangennya. Setelah cukup lama, kami berdua berbicara, ibu mertuaku akhirnya menanyakan perihal aku dan istriku yang sudah cukup lama tidak kunjung memberinya seorang cucu. Rupa-rupanya, ibu mertuaku juga sudah menyimpan sebuah perasaan yang kurang lebih mirip denganku. Akhirnya, ibu mertuaku pun dengan perlahan menyampaikan perasaannya padaku. Yang mana, kalau ibu mertuaku itu sebenarnya kurang percaya kalau aku tidak mampu untuk menanamkan bibit unggul. Sedangkan aku juga mempunyai keinginan pada ibu mertuaku untuk membuktikan ucapannya itu akan kemampuanku yang sebenarnya. Agar tidak lagi ada rasa penasaran di antara kami berdua. Ibu mertuaku yang mengetahui kalau selama ini aku begitu menaruh perhatian padanya, tahu-tahu sudah berdiri dan melangkah mendekatiku dengan penuh kasih, bagaikan dengan pacarnya saja memperlakukanku kala itu. Sehingga aku pun agak canggung menerima perlakuan yang diberikannya itu. Karena jujur saja, apa yang dilakukan oleh ibu mertuaku saat itu sungguh jauh berbeda dengan cara istriku selama ini. Saat itu, aku merasa diperlakukan layaknya seorang pria yang sebenar-benarnya. Ibu mertuaku saat itu tidak menunjukkan sikapnya bahwa dia itu hanya menginginkan kesenangannya sendiri.
tetapi justru menunjukkan sikap seorang wanita yang telah begitu banyak makan garam. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, ibu mertuaku itu mampu membuat angan-anganku pun spontan melambung tinggi. Setelah aku mulai memberikan sambutanku, ibu mertuaku pun langsung mengajakku menuju ke kamarnya. Aku diajak memasuki sebuah kamar yang begitu wangi dengan aroma bunga yang memenuhi seisi kamarnya itu. Ketika aku masih terkesima dengan keadaan kamarnya itu, tiba-tiba saja ibu mertuaku sudah memulainya kembali. Dengan pandainya, ibu mertuaku memulainya dengan penuh perasaan yang tentu saja mampu membuatku semakin terbawa dalam suasana yang begitu romantis dan menyenangkan di saat itu. "Mas, bolehkah ibu panggil kamu Mas Dika sayang?" Tanyanya padaku dengan pandangan mata yang sedikit redup. "Boleh saja, Bu," sahutku singkat. Karena saat itu aku sudah tidak bisa lagi berpikir banyak akibat pandainya ibu mertuaku di dalam usahanya untuk semakin melambungkan perasaanku. Tentu saja aku pun tidak tinggal diam. Aku dengan penuh semangat dan kasih sayang juga terus berusaha semaksimal mungkin untuk membuat ibu mertuaku itu juga merasa senang dan bahagia. Sehingga nantinya tidak akan menyesal karena telah dengan sukarela memberikan kesempatan itu untukku. "Sayang, jangan panggil ibu begitu, panggil saja cintaku supaya lebih serasi," pintanya dengan senyumnya yang manis banget. "Iya cintaku," sahutku dengan penuh kasih sayang. Berkat usahaku yang secara konsisten itu, pada akhirnya benar-benar mampu membuat ibu mertuaku senang. Sehingga dengan setengah berbisik, memintaku untuk segera memulainya saja pada tujuan inti dari apa yang kami kerjakan berdua saat itu. Aku yang sebenarnya sudah dari tadi ingin menyempurnakannya, tapi masih ragu untuk mengatakannya. Setelah mendapatkan perintah yang seperti itu pun, tentu saja tidak menyia-nyiakannya. Setelah ibu mertuaku memberikan jalan seluas-luasnya bagiku, dengan perlahan dan penuh penghayatan, aku pun segera menyempurnakannya, yang disambut dengan sukacita oleh ibu mertuaku. Akhirnya, hari itu aku dan ibu mertuaku pun sama-sama mendapatkan jawaban atas rasa penasaran yang ada selama ini, yaitu kalau aku begitu penasaran ingin mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Sedangkan ibu mertuaku penasaran kalau aku itu semestinya mampu memberikan cucu untuknya. Hal itu diyakini oleh ibu mertuaku, karena pada saat aku sedang bersamanya, itu aku berhasil mengantarkannya sampai di puncak dengan sangat sempurna, sebanyak 2 kali. Sedangkan aku belum apa-apa. "Bu, cintaku, ini di mana, Bu?" ucapku kala itu. "Di dalam aja sayangku, berikan aku cucu." "Ish, jangan panggil ibu gitu cintaku," sahutnya. Barulah pada saat ibu mertuaku menemukannya di yang ketiga kalinya, aku pun juga menemukannya untuk yang pertama kalinya. Sehingga ibu mertuaku tentu saja sangat kagum padaku. Sehingga hari itu, aku benar-benar telah berhasil membuat ibu mertuaku jatuh cinta padaku dengan yang sebenar-benarnya. Sejak kejadian, di hari itulah ibu mertuaku tidak lagi mempersoalkan masalah cucu lagi. Yang tentunya dengan satu syarat, aku harus sering-sering menengoknya pada saat suaminya itu berada di luar kota. Tentu saja syarat itu aku setujui, mana bisa aku tolak yang enak-enak seperti itu. Demikianlah kisahku. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisahku ini adalah perlakukanlah ibu mertua kita dengan baik, pasti dia juga akan baik pada kita. Tamat. Begitulah kisahku dengan Mami Novita yang merupakan ibu mertuaku sendiri, di mana beliau sangat penasaran denganku yang tidak kunjung memberikan beliau cucu. Sekian dulu ceritaku hari ini, semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini,
Kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua, bosku yang terhormat, kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.